Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi UIN Wali Songo Semarang dengan prodi Matematika yang beranggotakan yang pertama Siti Nur Safatun, yang kedua Zulias Eko Wicaksono, yang ketiga Deva Yustisio, yang keempat Diah Ayu Sri Nangkung akan menjelaskan tentang uji normalitas dalam mata kuliah Statistika Komputasi. Baik, yang pertama adalah sekilas materi tentang uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu? Di sini saya menjelaskan uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Berdasarkan dari buku yang berjudul Statistik Uji Normalitas yang disusun oleh Tri Cahyono, data klasifikasi kontinu, data kuantitatif yang termasuk dalam pengukuran data skala interval atau rasio untuk dapat dilakukan uji statistik parametrik dipersyaratkan berdistribusi normal. Dalam pembuktian data berdistribusi normal tersebut, perlu dilakukan uji normalitas terhadap data. Uji normalitas berguna untuk membuktikan data dari sampel yang dimiliki berasal dari populasi berdistribusi normal atau data populasi yang dimiliki berdistribusi normal. Nah, dari sini banyak cara yang dilakukan untuk membuktikan suatu data berdistribusi normal atau tidak. Untuk memberi kepastian bahwa data tersebut berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik normalitas. Karena data bisa dikatakan berdistribusi normal, harus diberikan pembuktian. Nah, apa saja sih pembuktiannya? Dari sini dijelaskan bahwa banyak jenis uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Chi-square, Shapiro-Wilk, atau menggunakan software komputer. Software komputer dapat digunakan misalnya SPSS, Minitab, Simset, Microstat, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, software tersebut merupakan hitungan uji statistik Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Chi-square, Shapiro-Wilk, dan sebagainya yang telah diprogram dalam software komputer. Selanjutnya adalah hipotesis untuk normalitas. Hipotesis untuk normalitas sebagai berikut. Yang pertama, H0 yaitu data berdistribusi normal, dan H1 data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria uji, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Dapat diambil kesimpulan berdasarkan dari keputusan kriteria uji. Baik, ini adalah materi sekilas tentang uji normalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan contoh soal dan akan dipraktekkan dengan software SPSS. Nah, jadi di sini kita punya contoh soal uji normalitas, yang mana sebuah sampel berukuran 6 diambil secara random dari suatu populasi dan keenam nilai dari sampel tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 4, 0, 8, 6, 14, dan 10. Dengan mengambil alfa yaitu sebesar 0,05, maka ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana uji normalitas data pada software SPSS. Saya akan menggunakan contoh soal yang sudah ada di atas. Ya, kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu.
Kemudian klik nilai pada variabel view. Kita nolkan desimalnya. Kemudian kita masukkan nilai pada data view. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Masukkan nilai pada Dependent List. Klik Plot. Kita centang Normality Plot with Test. Continue. Oke. Kemudian akan keluar data dari uji normalitas data yang kita punya. Hasil uji normalitas data adalah seperti ini. Setelah mempraktikkan tadi, kita akan menganalisis. Pertama, kita menentukan hipotesis terlebih dahulu, yaitu H0 adalah data berdistribusi normal, sedangkan H1 data tidak berdistribusi normal. Statistik ujinya yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dilihat dari tabel di atas, diperoleh data sebagai berikut. Kolmogorov-Smirnov 6 sama dengan 0,102. Dilihat pada tabel yaitu di kolom statistik. Kemudian, significance level atau yang biasa disebut p-value yaitu sama dengan 0,2. Di sini. Kriteria ujinya yaitu dengan alfa sama dengan 0,05, tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Dari tabel tadi diperoleh p-value sama dengan 0,2. Jadi, p-value lebih dari alfa. Sehingga H0 diterima. Kesimpulannya, karena H0 diterima, maka datanya adalah berdistribusi normal. Selain itu, kita juga bisa melihat pada plot-plot. Pertama, yaitu pada normal Kiki plot. Dilihat hasil plot di atas, bahwa plot-plot mengikuti garis fit line, maka variabel berdistribusi normal. Yang kedua yaitu Detren-Kiki plot. Dilihat bahwa plot-plot tersebar merata di atas dan di bawah garis horizontal. Di atas dan di bawah. Serta garis horizontal tepat berada di tengah diagram. Maka variabel berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu box plot. Dilihat bahwa box berada di tengah dengan kedua kaki yang sama panjang. Garis horizontal berada di tengah box. Dan tidak terdapat plot-plot di atas atau di bawah box. Maka variabel berdistribusi normal. Sekian video tentang uji normalitas yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.